Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 yang berkata demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan, sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel,
sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, "Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu, supaya naik dari sungai Yordan." Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, "Keluarlah dari sungai Yordan." Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, 'Apakah arti batu-batu ini?' maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa kita memiliki dan mengenal Tuhan yang perkasa. Tiada yang mustahil bersama Tuhan. Dia dapat memindahkan gunung, membuat matahari tetap tegak, dan menyembuhkan orang sakit. Dalam Yosua pasal 4 ini kita membaca bagaimana Tuhan menggenapi pekerjaan maha besar membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan kepada kebebasan seperti yang Dia janjikan. Karena besarnya apa yang Dia sudah lakukan, Tuhan tak ingin bangsa Israel untuk pernah melupakan apa yang Dia lakukan bagi mereka. Tuhan ingin bangsa Israel untuk selamanya mengingat mujizat yang Dia sudah kerjakan bagi mereka, dan betapa Dia Tuhan yang perkasa dan berkuasa. Tuhan memerintahkan Yosua untuk membangun batu peringatan. Ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian, menjadi momen yang sangat penting, karena bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian yang Allah telah janjikan melalui nenek moyang mereka. Ketika mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan adalah sebuah peristiwa yang ajaib, karena sekali lagi Tuhan mengendalikan alam semesta dengan membelah sungai Yordan agar bangsa Israel dapat menyeberanginya. Pada peristiwa ini Allah memerintahkan untuk masing-masing suku mengambil sebuah batu yang akan dipergunakan sebagai batu peringatan. Yosua pasal 4 ayat 5-7 di sana dijelaskan bahwa Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, 'Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu?' maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu, batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Tuhan memerintahkan untuk membangun batu peringatan sebagai warisan kepada anak cucu, agar dari generasi kepada generasi mereka mengenal karya Tuhan yang ajaib. Monumen kehidupan adalah sarana Allah untuk mengingatkan akan karya yang ajaib dan perkasa dalam kehidupan kita. Pikirkanlah sejenak, Tuhan telah berbuat hal-hal menakjubkan dalam hidup kita semua. Dia mungkin pernah mengadakan mujizat kesembuhan atau membebaskan kita dari belenggu keterikatan menuju kepada kelepasan.
Luangkanlah waktu hari ini untuk mengingat hal-hal dahsyat yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang menyedihkan atau berduka cita, Tuhan menjadikannya sebagai monumen untuk mengingatkan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 105 ayat 5 mengatakan, "Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya." Mari kita menyadari bahwa ada batu-batu yang sedang kita susun setiap waktu, yang nantinya akan menjadi sebuah monumen kehidupan yang akan dilihat oleh banyak orang yang melihatnya. Bahkan generasi-generasi yang akan datang akan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tatalah monumen kehidupan kita, supaya setiap batu yang kita tata dalam kehidupan ini boleh menjadi alat kesaksian dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, kita melihat bahwa peristiwa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan mendirikan batu peringatan mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang perkasa. Dia setia dan ajaib. Batu-batu itu bukan hanya sekedar simbol, melainkan monumen iman agar generasi demi generasi tidak melupakan karya Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Setiap pengalaman bersama Tuhan adalah batu peringatan yang menyatakan kasih, kuasa, dan penyertaan-Nya. Mari kita menyusun monumen kehidupan kita, bukan dengan kegagalan dan dosa, melainkan dengan kesaksian yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi pengingat bagi diri sendiri, orang lain, bahkan generasi berikutnya, tentang betapa besar dan ajaibnya Tuhan yang kita sembah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang ajaib dan perkasa, yang selalu menyertai langkah kami. Ajarlah kami untuk selalu mengingat setiap karya-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami, dan menjadikannya sebagai batu peringatan iman, agar kami tetap setia, tetap percaya, dan tetap hidup dalam penyembahan kepada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami
Kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Bapa. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.